pejabat keamanan kepada saya atas keputusan bahwa saya adalah seorang yang tidak memiliki kemampuan. Terima kasih. Barada Richard Eliezer Pudihang Lumiu alias Baradae menceritakan detik-detik sebelum akhirnya melakukan penembakan yang menewaskan Brigadir Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Eliezer mengaku penembakan itu dilakukan atas perintah dari Ferdi Sambo. Hal itu disampaikan Eliezer saat bersaksi untuk terdakwa Kuat Ma'ruf dan Ricky Rizal. Perintah dari Sambo itu disebut Eliezer terjadi di rumah Saguling pada tanggal 8 Juli tahun 2022 atau di hari yang sama saat Yosua tewas ditembak. Awalnya Eliezer diminta menemui Sambo yang menurut pengamatannya dalam kondisi emosional. Eliezer lantas duduk di sofa dan mendapatkan cerita dari Sambo perihal peristiwa di Magelang pada hari sebelumnya. FS Ferdi Sambo bilang ke saya, "Kamu tahu nggak ada kejadian apa di Magelang?" Saya bilang nggak tahu, ucap Eliezer dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan PN Jaksel Rabu, tanggal 30 November tahun 2022. Saudara Ricky? Tidak ada yang boleh dibawa tadi. Oh, tetap di bawah? Tetap di bawah. Kemudian? Baru duduklah saya yang mulia. Dia bilang, "Duduk deh." Siapa Pak? Saya duduk, baru Bapak duduk di sofa yang panjang itu yang mulia, tapi di pojok sebelah kanan. Ya, saya ingat saudara almarhum masih di bawah ya? Masih di bawah tadi, ngobrol di bawah. Baru dia Bapak FS ini bilang ke saya, "Kamu tahu nggak ada kejadian apa di Magelang?" Saya bilang, "Siap, saya tidak tahu Bapak." Nah itu nggak lama kemudian Ibu PC datang duduk juga di samping Pak FS di sofa panjang itu. Baru, "Siap, saya tidak tahu Bapak." Baru dia diam. Baru bias nangis yang mulia. Baru dia bilang, "Joshua sudah melecehkan ibu di Magelang." Itu dengar itu saya kaget yang mulia. Kaget, takut juga yang mulia, karena posisinya kami yang ajudan yang ada di Magelang kan pada saat itu. Baru, "Joshua sudah melecehkan ibu di Magelang." Saya diam, maksudnya dalam hati saya, ini betulkah, tidakkah? Baru dia bilang, "Kurang ngajar anaknya, memang kurang ngajar anak itu. Dia sudah nggak menghargai saya, dia itu. Dia udah menghina harkat dan martabat saya." Itu dia bicara sambil emosi, sambil nangis, mukanya merah. Baru dia bilang, baru dia bilang, jadi habis setiap pembicaraan dia mulia, dia habis berbicara, dia ada diam, sesi diamnya untuk nangis begitu yang mulia. Jadi baru dia bilang ini, dia lihat ke saya, baru dia bilang, "Memang harus dikasih mati anak itu." Dia bilang begitu ke saya yang mulia. Baru saya diam kan yang mulia, saya kaget juga yang mulia. Baru dia dekat begini, "Nanti kau yang tembak Yosua ya, karena kalau kamu yang tembak Yosua, saya yang akan jaga kamu. Tapi kalau saya yang tembak, tidak ada yang jaga kita." Dia bilang gitu. Baru dia masih dengan posisi begini yang mulia, saya di sini yang mulia, dia masih dengan posisi mendekat begini. Saya kan diam yang mulia, saya nggak menjawab sama sekali, nggak menjawab yang mulia. Masih antara takut, masih kayak ini nyata kah yang dia sampaikan ini, kaget juga yang mulia. Jadi saya diam, baru dia bilang begini ke saya, "Sudah dia bilang tadi kan, nanti kamu yang tembak Yosua, karena kalau kamu tembak, kalau dia yang tembak, gak ada yang jaga kita." Baru dia bilang ke saya begini yang mulia, "Jadi gini Chat, skenario-nya," dia langsung jelaskan skenario-nya di situ yang mulia. "Jadi gini Chat, skenario-nya di Duren 3, di 46, kalau kita nggak bilang Duren 3 yang mulia, kita bilangnya 46. Jadi skenario-nya di 46 Chat. Jadi nanti skenario-nya ibu dilecehkan sama Joshua, baru ibu teriak, kamu dengar." Ibu bersama gimana, coba ceritakan. Ibu dilecehkan Joshua ya. Baru ibu teriak, kamu dengar, kamu respon, Joshua ketahuan, Joshua tembak kamu tembak balik Joshua yang mati. Dia jelaskan begitu yang mulia. Baru setelah dia menjelaskan itu, saya kaget yang mulia. Ini saya mau disuruh untuk bunuh orang ini ya. Saya kaget, saya takut yang mulia. Itu sudah kacau pikiran saya yang mulia, sudah kacau, tertekan saya yang mulia. Baru dia bilang, "Sudah, kamu tenang aja, kamu aman, karena posisinya kamu itu bela ibu pertama, yang kedua kamu bela diri.
kamu membela diri kamu karena kamu ditembak duluan. Jadi kamu aman, Chat. Kau tenang aja. Nah, di sambil dia menceritakan itu, yang mulia, itu sempat ngobrol sama ibu. Ibu kan di samping kiri. Ibu sempat ngobrol-ngobrol lah. Pembahasannya karena ibu suaranya pelan, yang mulia. Saya minta maaf, saya tidak mendengarkan secara detail yang dia sampaikan. Tapi itu ibu membahas tentang CCTV. Pertama CCTV Duren 3, yang mulia. Yang kedua tentang sarung tangan. Sampai bapak ada sempat kayak bisik juga ke ibu kayak, udah tenang, pakai sarung tangan. Tapi saya tidak bisa mendengar secara ini, yang mulia. Tapi kayak bilang iya nanti pakai sarung tangan, yang mulia. Nah, CCTV apa yang dibahas? cuma bilang CCTV aja, yang mulia. Duren 3. Kemudian? Baru setelah dia sudah jelaskan itu, dia jelaskan terus ini. Apa? Dia jelaskan secara ulang-ulang, yang mulia, tentang skenario yang tadi yang dia jelaskan. Dia jelaskan secara ulang-ulang, dan skenario begini. Baru dia coba menenangkan saya, dia bilang, sudah kamu tenang aja. Karena kamu posisinya kamu bela diri. Kamu bela ibu pertama. Yang kedua kamu bela diri. Kamu aman, Chat, kamu aman. Dia bilang, baru setelah itu, dia nanya ke saya, yang mulia. Saya kan cuma, siap bapak, ada sempat jawab siap bapak kan. Baru dia bilang, Senpi kamu mana? Siap, izin bapak, ada saya nunjukin begini, ya mulia. Siap, ada bapak. Baru dia ambil pokoknya dari sebelah sisi kanannya dia lah. Saya tidak lihat dia taruh di sini atau udah di tangan, dia langsung kasih, kau tambah amunisimu. Ya kasih amunisi ke saya bilang siap bapak. Saya ambil senpi saya, buka magasin, saya nambah amunisi saya, ya mulia. Selesai saya nambah, saya masukin lagi, saya simpan, baru saya kembalikan lagi amunisinya ke dia. Baru dia bilang begini ke saya, senjatanya Joshua mana? Siap, karena seingat saya tadi senjata Joshua itu disimpan Ricky di mobil waktu di Magelang. Saya bilang, siap bapak, ada di mobil Lexus bapak. Oh, ada di mobil Lexus. Nanti kau turun ke bawah, kau ambil, kau bawa naik lagi ke sini. Siap, baik bapak. Saya lihat karena sudah nggak ada obrolan lagi, saya langsung izin bapak, saya berdiri. Baru saat saya berdiri, dia langsung bilang, woi Chat, kalau ada yang nanya bilang aja mau isolasi. Siap, baik bapak. Saya turunlah lewat lift, yang mulia. Saya turun lewat lift, saya langsung ke mobil. Ke mobil, di depan di mobil itu kan ada tas saya, yang mulia. Tas Tumi, tas lempang jenis Tumi, merek Tumi. Saya taruh senjata HS itu di dalam tas saya tutup. Karena posisinya belum makan, yang mulia. Saya memang dari awal itu rencananya sudah lapar sekali, ingin makan, yang mulia. Saya ingat, siapa tahu sudah ada makanan di depan. Jadi saya sempat keluar dulu, saya lihat sudah ada makanan. Saya bilang ke abang-abang yang di senior saya di situ, bang izin bang saya ambil kotak satu makannya. Oh iya Chat, ambil. Saya masuk lagi ke dalam, jalan-jalan ke dalam. Saya lewat tangga aja. Saya lewat tangga dapur, saya letakkan dulu makanan saya, baru saya naik tangga. Sampai lewat tangga dapur itu ada pintu kan, yang mulia, pintu di lantai 3. Nah pintu itu cuma bisa dibuka lewat dalam pakai kode, yang mulia. Jadi saya ketok, izin bapak. Agak lama dia buka pintu, baru mana? Saya buka tas, saya kasih tas itu senjata HS itu ke bapak, izin bapak. Udah kamu turun aja. Saya tutup, saya turun lagi. Padahal itu pikiran saya mau makan, yang mulia. Tapi sudah tidak fokus lagi, pokoknya sudah kacau pikiran saya, yang mulia. Saya sudah rencana mau makan, tidak jadi makan.